Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dek. Oh iya, baiklah Bu. Saya mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana yang bernama Muhammad Robi Abiyu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu, yaitu tentang karantina untuk COVID-19. Jadi sebelum itu saya sudah melakukan share screen ya Bu tentang leaflet untuk penanganan karantina COVID-19. Jadi sebelum itu, apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang karantina untuk COVID-19 itu seperti apa? Nggak tahu, Dek. Oh iya Bu, jadi karantina ini adalah, jadi misalkan kalau di dalam leaflet kan proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19. Nah, jadi maksudnya tuh untuk karantina ini, jadi kalau Ibu akan diberikan arahan bagaimana kalau misalkan keluarga Ibu atau saudara itu ada yang kena COVID-19. Nah, karantina ini adalah tindakan supaya bagaimana tata caranya yang saudara Ibu ataupun Ibu terkena COVID-19, nah itu melakukan kayak upaya pencegahan supaya Ibu ataupun salah satu keluarga Ibu yang terkena COVID-19 itu tidak menularkan dari penyakit virus COVID-19 ini. Itu karantina itu Bu. Nah, iya, Dek. Nah, jadi Bu, kalau untuk tata caranya yaitu ada 11 cara. Kalau misalkan anggota keluarganya ada yang terkena virus COVID-19, yaitu pertama bisa Ibu nanti menyuruh yang terkena ataupun keluarga Ibu ataupun saudara Ibu itu untuk pisah tempat tidur dari orang yang tidak terkena COVID-19. Nah, setelah itu Ibu upayakan untuk tempatnya tuh si yang terkena COVID-19 ini bisa terkena matahari tempatnya. Jadi kayak akses untuk sinar mataharinya tuh bisa mudah gitu untuk yang terkena COVID-19. Setelah itu gitu. Ibu juga bisa sering dibuka jendela supaya udara tuh selalu bertukar, jadi nanti virusnya tuh tidak berkumpul di ruangan itu gitu, nanti bakal bertukar dengan adanya udara dari luar ke dalam, habis itu yang dari dalam keluar itu. Setelah itu ada penggunaan masker dan juga penggunaan hand sanitizer untuk yang terkena COVID-19 untuk menjaga supaya mengurangi penularan infeksi COVID-19 ke orang lain. Setelah itu untuk bekas makanan dan juga kayak minum, tempat air, nah itu harus dipisahkan dari yang sehat, karena tempat makan dan juga minum dari yang positif COVID-19 itu berkemungkinan untuk menularkan gitu ke yang sehat. Nah, setelah itu ya alat mandi juga itu dipisahkan sama, karena bisa menularkan. Setelah itu selalu menjaga jarak. Ya, kita harus selalu menjaga jarak ya untuk mengurangi supaya berkemungkinan untuk tertular COVID-19 itu semakin kecil gitu kemungkinannya. Setelah itu selalu menjaga kebersihan. Setelah itu ada
anggota keluarga yang merawat harus selalu memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu membantu pemantauan harian gejala. Jadi pasien yang positif COVID ini kita urus, setelah itu selalu kita lihat apakah gejalanya berkurang atau tidak. Karena kan kalau misalkan nambah buruk gejalanya atau tidak mengalami pengurangan gejala, nah itu disarankan harus ke rumah sakit gitu, karena gejalanya tidak membaik. Nah, seperti itu. Setelah itu pastikan memiliki kontak terhadap rumah sakit. Jadi supaya mudah dalam berkoordinasi untuk kalau misalkan tiba-tiba kan COVID-19 ini kalau gejalanya makin parah bisa mengakibatkan kematian. Nah, sebelum terjadi gejala yang makin parah, kan itu ada proses dari gejala yang harusnya biasa menjadi semakin parah. Nah, itu sebelum semakin parah, supaya cepat berkoordinasi dengan layanan kesehatan, bisa menyiapkan seperti nomor telepon suatu rumah sakit gitu, supaya koordinasinya cepat kalau misalkan dalam keadaan yang genting seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bu untuk tindakan karantina di rumah yang harus disiapkan dan apa-apa saja yang harus dilakukan seperti itu. Iya, Jadi sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Kayaknya tidak ada, Dek, karena sudah cukup jelas. Oh iya Bu. Nah, jadi saya lanjutkan ya Bu. Setelah itu Ya, baik. Untuk isolasi mandiri, jadi bagaimana cara kita kalau misalkan diri sendiri yang terkena seperti itu, kita harus mengetahui kalau misalkan gejala semakin memburuk ataupun semakin membaik gitu, dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh diri sendiri supaya tidak menularkan ke orang lain. Jadi yang pertama ada tetap berada di rumah selama 10 hari. Apabila disertai gejala, maka isolasi dilaksanakan sampai dengan 3 hari setelah gejala yang dirasakan hilang. Nah, jadi ini adalah jika kita bertemu orang yang biasanya kan di suatu daerah di daerah-daerah itu jika terdapat orang yang terkena COVID-19 itu akan diberi pemberitahuan oleh daerah situ, ketua daerah situ ya, mungkin RT ataupun RW, itu ada pemberitahuannya gitu. Nah, di situ jika kita mungkin orang itu adalah tetangga kita, nah itu yang harus kita lakukan adalah misalkan kita pernah bertemunya kemarin, oh berarti harus 10 hari di rumah, karena kita kontak terakhir dengan orang yang COVID-19 ini baru kemarin gitu. Berarti kalau 10 harinya berapa? Nah, setelah itu misalkan ada gejala tiba-tiba kok merasa batuk atau tenggorokan sesak napas kayak gitu. Nah, jadi bisa segera ditindak gitu, segera dilakukan karantina kayak gitu. Setelah itu untuk yang kedua menggunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Ya sama seperti sebelumnya tadi kan dari penjelasan saya, kan ada pemisahan ruangan. Nah itu juga yang harus dilakukan. Jadi kalau kita lebih sadar tentang pemisahan ruangan ini kan akan dilakukannya untuk karantina ini lebih cepat gitu. Jadi untuk persiapannya. Jadi karena kita tahu gitu apa yang harus dilakukan. Setelah itu untuk yang ketiga, apabila terpaksa harus keluar kamar, upayakan tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya minimal 1,8 meter. Jadi seperti penjelasannya sebelumnya juga, untuk misalkan ada keperluan harus menjaga jarak
sebesar 1,8 meter. Yang dimana kalau kita mengetahui hal ini juga kan dapat mengurangi penularan untuk COVID-19 ke orang terdekat kita atau keluarga kita yang mengurus kita gitu yang terkena COVID-19. Nah, setelah itu menggunakan masker dengan benar selama menjalani isolasi, itu juga untuk mengurangi penularan infeksi COVID-19. Setelah itu melakukan pengukuran suhu tubuh harian dan pemantauan, sama ya dengan kita mengetahui sebenarnya misalkan kalau COVID-19 kan kita mengalami demam misalkan lebih dari normal, nah kayak gitu kita mengetahui kalau kita lebih tahu normalnya berapa, kita bisa kayak memonitor diri sendiri gitu, mengkoreksi diri sendiri apakah sudah membaik atau tidak. Nah di situ untuk koordinasi ke keluarganya kan nanti lebih mudah gitu, lebih mendapatkan informasinya lebih cepat gitu. Jadi bisa dilakukan tindakan selanjutnya atau mungkin malah membaik dan bisa tidak melakukan karantina lagi gitu, lebih cepat. Setelah itu ada menghindari pemakaian bersama. Tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan memang harus dilakukan pemisahan gitu antara yang positif COVID dan dengan yang tidak positif COVID, yaitu harus dilakukan pemisahan alat-alatnya. Nah, setelah itu ada lakukan PHBS. Melakukan PHBS ini ya kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi maksudnya ya walaupun kita dalam keadaan COVID-19 tetap harus jangan jorok gitu, misalkan habis makan berantakan kayak gitu, atau mungkin kamarnya berantakan kotor, nah itu tetap harus disapu walaupun ya kita kan karantina sendiri gitu, itu ya tetap harus ruangannya harus tetap bersih gitu, misalkan seperti itu. Setelah itu ada secara berkala berada di ruang terbuka untuk berjemur dan melakukan olahraga aktivitas fisik di bawah sinar matahari pagi minimal 30 menit. Nah ini tadi sebelumnya juga sudah saya jelaskan kan, dan kenapa itu alasannya ruangannya harus mudah akses untuk terkena sinar matahari ya, karena ini kalau untuk secara mandirinya kita untuk mempercepat penyembuhan dari infeksi yang disebabkan virus COVID-19-nya, nah ini kita butuh sinar matahari yang berguna untuk meningkatkan imunitas gitu. Setelah itu ada menjaga kebersihan rumah dan permukaan yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Nah, ini ya kita selalu menyediakan seperti hand sanitizer. Tadi kan di penjelasan sebelumnya juga ada menyiapkan hand sanitizer kayak gitu. Itu berguna untuk kebersihan rumah juga dari virus COVID-19. Setelah itu jika gejalanya memburuk, nah tadi kan saya penjelasan sebelumnya juga kalau misalkan sebisa mungkin dapat cepat untuk menghubungi pelayanan kesehatan, karena hal ini berhubungannya dengan jika terjadi pemburukan gejala dari COVID-19, itu harus secepat mungkin gitu dilakukan pelayanan kesehatan oleh pihak rumah sakit gitu, pihak memang yang menyediakan pelayanan kesehatan seperti puskesmas juga bisa, rumah sakit pun juga bisa. Setelah itu anggota keluarga yang merawat harus memperhatikan protokol kesehatan. Ini sama seperti penjelasan yang sebelumnya juga, harus mengikuti, memperhatikan protokol kesehatan supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. Jadi seperti itu Bu. Apakah Ibu paham? Ya, alhamdulillah sudah paham, Dek. Oh, baiklah Bu. Terima kasih ya Bu. Nah nanti saya akan bagikan file ini kepada Ibu. Jadi Ibu nanti bisa mengirimkan email Ibu supaya saya bisa mengirim
leaflet ini gitu. Soalnya kan karena ini dilakukan dalam keadaan Zoom, karena keadaan pandemi juga yang memaksa harus dilakukan hal seperti ini, jadi leafletnya akan dikirimkan melalui email. Terima kasih ya Bu telah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik penyuluhan saya hari ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.